Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat belajar semua, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba mempelajari satu pembahasan tentang posting buku besar. Ini adalah rangkaian dari kegiatan akuntansi sebagaimana sudah pernah saya jelaskan pada paparan yang kemarin. Video ini ditujukan untuk para pemula yang ingin tahu proses bagaimanakah posting ke dalam buku besar. Ini adalah bagian rangkaian akuntansi dari mulai per transaksi, kemudian ada persamaan dasar akuntansi. Setelah itu ada jurnal umum, kemudian dilanjutkan ke dalam posting buku besar. Sahabat semua, apakah posting itu? Apa pulakah buku besar itu? Kita mulai kaji satu persatu biar lebih jelas, oke? Yang pertama kita coba bicarakan pengertian buku besar. Buku besar itu biasa kita kenal sebagai ledger, merupakan kumpulan akun atau perkiraan sejenis yang saling berkaitan. Jadi dalam satu buku ini isinya adalah akun-akun yang sama. Dalam satu buku tidak boleh ada akun yang berbeda nama. Jadi dalam buku besar ini tidak ada nama-nama akun yang berbeda-beda. Misalnya ada buku besar kas, maka dalam buku besar kas itu semuanya adalah kas. Semuanya pindahan dari jurnal umum yang isinya kas. Sehingga satu buku besar kas tidak boleh untuk memindahkan data yang berisi selain kas. Misalnya akan memindahkan jumlah perlengkapan, jumlah peralatan, dan seterusnya. Itu tidak diperbolehkan. Sementara yang namanya posting merupakan kegiatan memindahkan nilai suatu rekening dari sebuah jurnal ke dalam buku besar. Jadi memindahkan data yang ada dalam jurnal umum ke dalam buku besar, itu disebut sebagai posting. Kita berlanjut ke dalam bentuk-bentuk buku besar. Dalam akuntansi kita mengenal beberapa bentuk buku besar. Yang pertama kita kenal buku besar bentuk T atau buku besar bentuk sederhana. Kenapa disebut bentuk T? Karena kalau kita tarik garis itu akan membentuk sebuah huruf T besar. Nah, sebagaimana bisa Anda lihat di dalam gambar ini. Dalam bentuk T ini terdapat dua sisi kanan dan sisi kiri. Ada sisi debit dan ada sisi kredit. Nah, kemudian di situ nanti kita bisa mengisikan yang misalkan ada nomor 1 itu nanti biasanya akan diisi nama rekening atau nama perkiraan. Kemudian yang nomor 2 kode rekening, kodenya berapa. Kemudian yang nomor 3 sebelah yang bergambar nomor 3 itu akan kita isi dengan nilai yang debit. Kemudian yang keempat akan kita isi dengan nilai transaksi yang kredit. Itu bentuk buku besar yang pertama yang disebut sebagai buku besar bentuk T atau bentuk sederhana. Sahabat semua, kita lanjutkan untuk bentuk buku besar yang kedua. Ini disebut sebagai buku besar bentuk 2 kolom. Kenapa dikatakan 2 kolom? Kita bisa perhatikan. Di sana itu ada 2 kolom yang bisa diisi dengan nilai-nilai angka, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Hanya ada 2. Makanya ini disebut sebagai buku besar bentuk 2 kolom. Nah, bagaimanakah cara kita akan
membuat buku besar bentuk 2 kolom ini, nah, kita bisa amati. Di sana ada kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi, kolom debit. Ini untuk sebelah debit, kemudian ada kolom tanggal, keterangan, referensi, dan kolom kredit. Ini untuk kredit. Cara mengisinya bagaimana? Nama akun. Nah, ini nanti kita isi dengan nama akun yang kita buat. Misalnya kas dan seterusnya. Kemudian nomor akun berapa? Kas itu harta kategorinya. Biasanya kasih nomor akun 111 atau 100 dan seterusnya, kepala 1. Nah, kemudian yang ketiga kita isi dengan tanggal. Kemudian keterangan. Kolom keterangan akan kita isi dengan transaksi apa yang telah kita kerjakan. Untuk mengisi di nomor 4 ini, kita gunakan keterangan yang ada pada jurnal umum di sebelah debit. Referensi. Yang kelima, referensi. Kita tuliskan kode dari jurnal yang digunakan sebagai sumber pemindah bukuan atau posting. Nah, jadi kalau misalnya di dalam jurnal umum yang kita ambil datanya itu adalah halaman 1, maka referensi bisa diisi dengan JU.1, misalnya seperti itu. Yang keenamnya adalah nilai yang kita posting. Nilai debit yang ada di jurnal umum kita masukkan di dalam buku besar ini. Kita lanjut, sahabat. Sekarang yang ketujuh, keterangan. Keterangan ini sama seperti keterangan di debit, cuma kita ambilkan keterangan ini yang terkait dengan kreditnya. Kemudian berikutnya referensi tadi sama, sudah referensi kredit sama seperti referensi di sebelah debit. Terakhir kolom kredit, kolom yang ke-8. Ini diisi dengan angka-angka dari jurnal umum yang bernilai kredit dari akun yang kita maksud. Oke, insya Allah sampai di sini bisa kita pahami bersama ya. Ingat, kesalahan yang sering kali terjadi adalah ketika di jurnal umum di sebelah debit, kita kerap kali menuliskan di sebelah kredit. Demikian juga ketika di jurnal umum sering ditulis di sebelah kredit, kita salah menulisnya ada di sebelah debit. Maka kita berhati-hati ketika melakukan posting atau pemindah bukuan, pemindah data-data dari jurnal umum ke dalam buku besar ini. Sekarang kita coba amati contoh dari sebuah transaksi. Misalnya Januari tanggal 2 dibeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp350.000. Kita akan catat transaksi tersebut dalam jurnal umum. Nah, hasil pencatatannya adalah seperti ini. Dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 350. Maka dalam jurnal umum ditulis perlengkapan debit 350, kemudian kasnya kredit sebesar 350. Kita kasih keterangan. Keterangannya apa? Pembelian perlengkapan. Kenapa pembelian? Iya, karena kita telah membeli perlengkapan. Oke. Kebetulan jurnal umum ini adalah jurnal umum di halaman 1. Maka kita coba lakukan posting dari jurnal umum ini ke dalam buku besar bentuk 2 kolom. Nama akun. Oh, kita lihat ada akun perlengkapan. Kemudian nomor akun. Nomor akun perlengkapan misalnya 103. Nah, kita lakukan posting. Karena yang kita posting yang pertama adalah perlengkapan, maka nama akun adalah perlengkapan di buku besar. Nomor akunnya 103.
Kita ambil tanggal, dimasukkan pada kolom tanggal. Kemudian keterangan pada kolom debitnya kita isi sesuai dengan keterangan di dalam jurnal umum, yaitu pembelian perlengkapan. Selanjutnya referensi kita isi, kita lihat jurnal umumnya. Karena jurnal umumnya ini adalah halaman 1, maka referensi boleh kita tulis sebagai CU.1. Nah, andaikan jurnal umum ini di halaman 2, Anda juga boleh menuliskan CU.2. Kemudian kita ambil angka untuk debit. Angka debit berapa? 350. Mengapa perlengkapan itu kita posting di sebelah debit bukan di sebelah kredit? Karena kita bisa tahu di jurnal umum perlengkapan ini ada di sisi debit. Maka untuk postingnya pun harus di sebelah debit. Dalam jurnal umum terlihat bahwa di sana ada 2 akun, yaitu akun perlengkapan dan akun kas. Maka setelah kita membuat satu buku besar perlengkapan, maka buku besar yang kedua harus kita buat adalah buku besar kas. Nah, bagaimanakah caranya? Kita bisa lihat bersama. Cara yang kita lakukan postingnya sama. Hanya saja kolom yang harus kita isi adalah kolom di sisi atau di sebelah kredit. Kenapa? Karena jurnal umum yang ada, kas itu menunjukkan ada di sebelah kredit. Maka ketika membuat buku besar pun kas diposting harus di sebelah kredit. Sahabat semua, kita lanjutkan. Bentuk buku besar yang ketiga adalah buku besar bentuk 3 kolom. Kita bisa amati bentuk buku besar 3 kolom ini berbeda dengan buku besar bentuk 2 kolom. Kenapa dikatakan 3 kolom? Kita bisa lihat di sana ada 3 kolom yang bisa kita isi dengan nilai-nilai uang, nilai nominal. Ada debit, kemudian ada kredit, dan ada saldo. Itu yang bisa kita isi dengan nilai-nilai nominal. Bentuknya seperti apakah buku besar 3 kolom itu? Kita lihat. Ada kolom tanggal, ada kolom keterangan, referensi, debit, kredit, kemudian saldo, kemudian keterangan saldo debit atau kredit. Kemudian bagaimanakah kita cara mengisinya? Sama seperti halnya kita mengisi buku besar 2 kolom. Hanya ada sedikit perbedaan di situ. Kolom tanggal diambilkan dari tanggal jurnal umum. Kemudian kolom keterangan kita ambilkan keterangan yang ada di jurnal umum. Kolom referensi kita ambilkan halaman berapa dari jurnal umum yang kita punya. Kemudian kolom debit kita ambil angka dari kolom debit. Kredit kita ambil angkanya dari kolom kredit. Kemudian saldo. Nah, saldo ini adalah selisih antara debit dan kredit. Misalnya di debit ada 100, di kredit ada 25. Maka di sana ada saldo atau sisa. Berapakah sisanya? 100 dikurangi 25. Sisanya 75. Nah, keterangan debit atau kredit. Karena tadi yang lebih besar debitnya, maka di kolom debit atau kredit kita tulis debit. Demikian juga misalnya yang lebih besar adalah sisi kredit dibandingkan dengan sisi debit, maka saldonya berapa? Kita tulis keterangannya kredit. Begitu, tinggal nanti kalau kita sudah terbiasa, insya Allah itu akan lebih mudah lagi. Selanjutnya kita perhatikan contoh dari sebuah jurnal umum. Dalam jurnal umum ada perlengkapan
sebesar Rp350.000 di sisi debit, kemudian ada kas sebesar Rp350.000 di sisi kredit. Jurnal umum ini halaman 1. Kita coba lakukan posting ke dalam buku besar bentuk 3 kolom. Kita mulai. Nama akun, kita akan mencoba untuk memposting yang perlengkapan dulu. Nama akun perlengkapan, nomor akun misalnya 103. Nah, kita masuk di dalam buku besarnya, ada kolom tanggal. Tanggal kita isi tanggal sesuai jurnal umum. Keterangan kita isi sesuai dengan keterangan yang ada dalam jurnal umum. Pembelian perlengkapan. Kemudian referensi kita ambilkan dari jurnal umum halaman berapa. Di sini ditulis JU.1 karena jurnal umum ini berasal dari halaman 1. Kemudian perlengkapan ini ada di sisi debit di jurnal umum, maka kita tulis debit juga di dalam buku besarnya. Kemudian kreditnya kosong. Kenapa kosong? Karena memang perlengkapan ini adanya di sisi debit, maka kreditnya kita kosongkan. Nah, kemudian saldonya 350. Kenapa? Karena debit 350 dikurangi kredit 0. 350 kurangi 0 sama dengan 350. Nah, kemudian keterangan berikutnya adalah debit. Kenapa debit? Karena 350 ini ada di sisi debit. Buku besar yang kedua yang harus kita buat adalah kas. Nah, karena di jurnal umum ada 2 nama akun atau nama rekening, ada perlengkapan dan kas. Maka buku besar kedua adalah kas. Bagaimana cara mengisinya? Sama, sahabat. Tanggal kita isi dari tanggal jurnal umum, referensi kita ambil dari referensi yang ada di jurnal umum JU.1, jurnal umum halaman 1. Kemudian debitnya kosong. Kas itu tidak ada debit di dalam jurnal umum itu, adanya di sebelah kredit, maka nilai 350.000 ini kita isikan di sebelah kredit. Nah, sehingga saldo atau sisa kas ini ada 350.000. Sebelah mana? Sebelah kredit. Oke ya, insya Allah cukup jelas. Sahabat semua, bentuk buku besar yang keempat adalah buku besar bentuk 4 kolom. Kenapa disebut sebagai buku besar 4 kolom? Nah, kita bisa amati di sini. Karena ada 4 kolom yang bisa kita isi dengan nilai-nilai nominal. Ada kolom debit, kolom kredit, kemudian kolom saldo debit dan saldo kredit. Nah, ini juga nanti cara pengisiannya sama seperti buku besar yang sudah kita bahas di muka tadi. Selanjutnya kita coba posting sebuah jurnal umum ke dalam buku besar bentuk 4 kolom. Ini di sini ada transaksi dibeli perlengkapan secara tunai Rp350.000. Kemudian di dalam jurnal umum dituliskan dari transaksi itu perlengkapan debit 350.000, kas kredit 350.000 dengan keterangan pembelian perlengkapan. Ketika kita harus melakukan posting ke dalam buku besar ini, kita lihat di jurnal umum tadi ada 2 akun yang berbeda, yaitu ada akun perlengkapan dan ada akun kas. Maka kita buat 2 buku besar. Yang pertama kita buat buku besar akun perlengkapan. Nama akun perlengkapan, nomor akun misalnya 103. Tanggal kita ambilkan dari tanggal jurnal umum Januari 2021 misalnya. Kemudian kolom keterangan kita isi dengan pembelian perlengkapan. Ini keterangan ini sebagaimana ada di dalam keterangan jurnal umum. Referensi kita ambilkan karena ini halaman 1, maka kita tulis JU.1. JU.1 itu jurnal umum halaman 1.
perlengkapan angkanya di sebelah debit, kita tulis debit 350. Kreditnya kosong. Kemudian saldo perlengkapan 350 kita isikan di sebelah debit. Nah, buku besar yang kedua yang harus kita buat dari jurnal umum ini adalah buku besar kas. Nah, cara pengisiannya juga sama, hanya saja karena kas di sini ada di sisi kredit, di dalam jurnal umum ada di sisi kredit, maka ketika membuat buku besar pun angka kas itu harus dimasukkan di sebelah kredit, Rp350.000. Kemudian saldonya kita isi kredit Rp350.000. Kayak demikian 4 buku besar yang sudah kita kaji bersama, yaitu yang pertama ada buku besar bentuk T atau buku besar sederhana, kemudian yang kedua buku besar bentuk 2 kolom, yang ketiga buku besar bentuk 3 kolom, dan yang keempat buku besar bentuk 4 kolom. Mudah-mudahan keterangan ini masih bisa dipahami sejauh ini. Untuk lebih memperjelas keterangan yang sudah saya sebutkan di atas tadi, kita amati beberapa contoh kasus. Beberapa contoh kasus ini insya Allah akan semakin memperjelas keterangan tadi. Contoh ini saya ambilkan dari bengkel modern. Bengkel modern punya sebuah jurnal umum tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3. Tanggal 1 kas 15.000, debit modal kredit 15.000. Kemudian tanggal 2 perlengkapan bengkel 2.000 debit, kas kredit 2.000. Kemudian tanggal 3 beban sewa debit 1.000 dan kas kredit 1.000. Ini hanya contoh saja. Nah, kemudian dari jurnal umum itu diminta untuk dipostingkan ke dalam buku besar. Kira-kira kita itu butuh buku besar berapa dari satu jurnal umum itu? Untuk mengetahui kebutuhan buku besar, maka kita harus melakukan analisa kebutuhan buku besar. Kita analisa dari jurnal tersebut, ternyata diperlukan buku besar. Yang pertama buku besar kas, kemudian yang kedua ada buku besar modal, yang ketiga ada buku besar perlengkapan bengkel, kemudian kita juga membutuhkan buku besar beban sewa. Nah, perlu kita amati di dalam jurnal umum ini muncul akun kas itu sampai 1, 2, 3 sampai 3 kali. Tapi nanti di dalam membuat buku besarnya, kas ini cukup dibuatkan 1 buku besar. Kenapa? Karena yang namanya akun kas ya itu satu jenis. Walaupun jumlahnya banyak, tetap dibuatkan hanya 1 buku besar. Sementara yang lain, misalnya akun modal, itu tidak boleh dicampur dengan akun kas, sehingga dibuatkan buku besar tersendiri. Kesimpulannya, dari jurnal umum itu harus kita buatkan ada 4 buku besar. Selanjutnya kita coba posting dari jurnal umum tadi ke dalam buku besar. Dalam hal ini kita akan coba lakukan posting ke dalam buku besar bentuk 3 kolom. Ya, yang pertama buku besar kas. Nama akun kas, nomor akun misalnya 101. Kita mulai tanggal 1. Nah, kita lihat di dalam jurnal umum ada tanggal 1, kita masukkan kas tanggal 1. Oh, ada tuh. Kas tanggal 1 di sebelah debit, maka kita tulis kas sebelah debit dengan keterangan setoran Tuan Hafiz di sana. Kemudian referensi kita tulis JU.1 karena ini dari jurnal umum halaman 1. Angkanya 15.000 di sebelah debit.
kredit tanggal 1 kas kosong, maka saldo untuk tanggal 1 ada 15.000. Keterangan debit saldonya. Kemudian kita lihat tanggal 2 di jurnal umum masih ada kas. Oh, kita tulis tanggal 2. Keterangannya apa? Tanggal 2 di situ ada pembelian perlengkapan bengkel. Oh, kita tulis pembelian perlengkapan bengkel. Referensi JU.1 jurnal umum halaman 1. Nah, angka yang 2000 itu kita tulis sebelah mana? Ya, sebelah kredit, karena di tanggal 2 itu kas berada pada sisi kredit. Nah, sekarang saldonya berapa? Di tanggal 1 saldo kas itu ada 15.000 sebelah debit. Kemudian tanggal 2 kas itu ada kredit 2.000. Karena saldo debit dan kredit itu berseberangan, maka kita harus lakukan perhitungan. 15.000 dikurangi 2.000, sehingga saldonya sekarang menjadi 13.000. Oke, kemudian keterangannya masih berada di sebelah debit. Kenapa? Karena saldo yang 15.000 tadi adalah saldo di sisi debit. Selanjutnya di tanggal 3 kita lihat, oh jurnal umum tanggal 3 juga masih ada kas. Kita tulis berarti akun kas, kita tuliskan. Keterangannya apa? Kita lihat di jurnal umum, di sana ada pembayaran sewa ruang. Referensi JU.1. Angkanya adalah 1000 di sisi kredit, maka kita tuliskan 1000 sisi kredit. Nah, sekarang saldonya berapa? Saldonya kita lihat, oh tadi di tanggal 2 saldo kas itu ada 13.000 sebelah debit. Kemudian tanggal 3 ada 1000 tapi di sebelah kredit. Maka 13.000 itu harus dikurangi dengan angka 1000 supaya menjadi saldo. Nah, berarti sekarang 13.000 kurangi 1000 itu 12.000. Debit atau kredit? Kita tulis sebelah debit. Kenapa? Karena angka 13.000 di tanggal 2 itu adalah saldo debit. Nah, sementara di tanggal 3 saldonya saldo kredit. Nah, antara tanggal 2 dan tanggal 3 angkanya adalah besar tanggal 2. Maka di tanggal 3 masih debit. Oke ya, begitu untuk keterangan ini. Selanjutnya kita masih membutuhkan buku besar 3 lagi. Yang kita butuhkan ada buku besar perlengkapan, buku besar modal Tuan Hafiz, dan buku besar beban sewa ruangan. Mengapa kita tidak mencampurkan saja dengan buku besar kas yang sudah kita buat? Nah, sebagaimana kita tahu bahwa buku besar itu tidak boleh dicampur adukan antara satu akun dengan akun yang lainnya. Maka kita harus membuat buku besar yang diperlukan selain kas. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti saat kita membuat buku besar kas di atas tadi. Kita lihat dari tanggal 2 misalnya. Tanggal 2 itu ada akun perlengkapan, maka kita buat buku besar perlengkapan. Di tanggal 1 tadi ada akun modal Tuan Hafiz, maka kita harus buat buku besar modal Tuan Hafiz. Tanggalnya tanggal 1. Kemudian kita lihat lagi di tanggal 3 itu ada beban sewa ruang, maka kita harus buatkan juga buku besar beban sewa ruang. Cara pengisiannya sama seperti kita membuat buku besar kas tadi. Demikian untuk buku besar yang diperlukan. Dari satu jurnal umum kita harus membuat 4 buku besar. Karena itu yang harus dilakukan. Oke ya.
Sahabat, saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya meluangkan waktu untuk menonton tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Silakan ikuti terus video ini supaya ilmu kita semuanya semakin bertambah. Jangan lupa berbagi dengan sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.